Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang saat ini sedang berstatus sebagai pejuang move on ya. Nah, jadi kita di sini tuh akan lihat ya bagaimana progresnya kamu untuk sampai di 6 bulan ke depan. Nah, oke. Baik, namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Maka dari itu diharapkan kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang berusaha Mari sampaikan di sini ya. Baik Pisces, langsung saja kita mulai ya. Ini dia. Nah, di sana. Oke, iya. Jadi begini, kalau dilihat-lihat sudah sampai sejauh mana sih kemampuannya kamu untuk letting go, untuk move on sampai di saat ini, maka itu tuh bisa Mari prediksi hampir-hampir sudah di 80% gitu ya. Kayaknya kamu hanya cukup membersihkan 20%-nya lagi, tinggal dikit lagi gitu loh. Karena kamu sudah bisa mandiri, mengontrol dirinya kamu sendiri. Kamu bisa mandiri ya, untuk membuat hidupnya kamu sejahtera, membuat hidupnya kamu baik-baik saja. Gitu ya, kamu sudah bisa melampaui rasa rindu, rasa sakit hati dengan dia. Ya, kamu sudah bisa melihat bahwa kalaupun berakhir hubungan kamu sama dia, ini tuh bukanlah sebuah keruntuhan bagi dunianya kamu, tapi justru ini adalah pintu yang terbuka lebar ya, untuk kamu bisa berpetualangan kembali gitulah ya, bahwa kesempatan baik akan ada dalam hidupnya kamu gitu ya. Jadi ya dunia ini belum berakhir gitu ya. Jadi kayak walaupun kamu beberapa sempet di situ tuh down banget gitu ya, karena Mari lihat ini tuh bisa perjuangan move on-nya kamu bukan hanya kayak hitungan sekian bulan ya. Tapi boleh di sini tuh Mari lihat telah bertahun-tahun lamanya. Bahkan ada di sini tuh kayak hampir 4 tahun ya. Kamu dalam perjuangan benar-benaran bisa clear dari energi si dia ya, seseorang dari masa lalunya kamu ini. Jadi sudah cukup panjang gitu loh. Sudah cukup panjang perjuangannya kamu di sini. Makanya nggak heran kalau kamu sudah dalam fase 80% ya, minimal ini loh ya, minimal. Paling sedikitnya kamu udah bisa 80%. Kamu sudah, sebab kamu udah melihat ya, yang tadinya kamu bisa aja sakit hati. Ampun gue dah nggak mau lagi pacaran misalnya. Nggak mau lagi nikah misalnya. Kapok gitu. Ya, karena buruk. Pernikahan itu tuh di matanya kamu buruk. Nah, bisa-bisa sekarang kamunya itu tuh, oh siap, aku siap punya pacar baru lagi. Aku udah siap nih, punya suami baru, punya istri baru, nah, gitu. Ya. Atau memang beberapa tentu ya, tidak semua akan berorientasi kepada mencari pasangan baru. Ada beberapa menjomblo, single, sendiri kayak gini. Udah asik kok. Jadi kamu sudah nyaman ya, beberapa sudah nyaman dengan kehidupan tanpa cerita asmara cinta-cintaan. Nah, seperti itu ya. Kamu udah bisa self love, kamu sudah bisa self care gitu ya. Nah, di sana lagi kayak kamu itu tuh sedang tidak butuh ada kisah romantis baru bisa bikin hidupnya kamu berwarna. Seperti itu ya. Banyak cara menurut kamu. Dan yang untuk di saat ini tuh Mari lihat kamu sedang enjoy gitu ya. Kamu sedang menikmati benar-benar kesinggelannya kamu ini gitu lah. Ya, kalau buru-buru mencari pasangan, nampaknya Mari kamu sih nggak ada ya gambarannya ya, mau buru-buru harus segera nih, mana nih cowok baru, mana nih cewek baru. Enggak. Mari lihat kamu ya udah seketemunya aja. Nah di situ ya, nggak usah dicari-cari, nggak usah dikejar-kejar, gitu, nggak usah caper, nggak usah gampang-gampang baperan, nggak mau kamu, gitu loh, ya. Jadi
ya karena sudah mampu beradaptasi dengan kesendirian yang sudah sekian lama ini, di situ ya, jadi tidak ada urgensinya, ada cerita-cerita cinta-cintaan baru gitu ya, seketemunya aja di sana. Nggak maksa. Jadi justru kamu bisa ini dikatakan kamu sedang merayakan kesendiriannya kamu tanpa dia gitu loh. Justru mungkin beberapa bahkan diantara kalian boleh nih ngetawain diri sendiri. Astaga, ngapain lah dulu pakai acara jatuh bangun move on ya, pakai acara sampai harus ke psikiater, ke psikolog ya karena perpisahan ini dari dia gitu, dengan dia gitu. Ngapain lah dulu pakai acara nangis-nangis Bombay, malu-maluin gitu kamu kan. Kamu bisa ngetawain dirinya kamu, dramatis banget lah gue gitu, gilanya aku ya, bisa-bisanya aku kayak mau mampus gitu ketika pisah dari dia gitu. Kamu bisa ketawa-ketawa, ternyata enggak sebegitu susahnya juga kok move on. Bahkan mungkin kalian saat ini tuh sudah punya trik jitu ya, move on yang bener itu tuh kayak gimana biar cepet prosesnya. Karena ini kan udah menjadi pengalaman nyatanya kamu kan, enggak lagi teori, tapi kamu sudah praktek sendiri. Boleh lah ini ya, kamu kayak buka channel di TokTok kah, di YouTube kah ya, untuk nge-sharing jurus-jurus jitu gitu ya, melampaui penderitaan ketika berpisah gitu ya. Nah, di sana udah bisa ini kamu jadi influencer ya. Atau tulis buku kayak apa kayak gitu ya. Jadi untuk di saat ini tuh kamu udah tidak lagi ada penolakan ya, menolak tentang perpisahan ini, tapi sudah penerimaan gitu loh. Nggak apa-apa, kamu udah kayak gitu. Nggak ada ruginya, udah di sana ya. Udah kamu terima yang manis, yang pahit-pahitnya gitu ya. Sudah kamu lepaskan yang manis-manisnya. Jadi sehingga ya itu tadi, tidak ada lagi kayak kebutuhan mendesak, kebutuhan yang kuat kepada dia. Tidak ada kemelekatan kepada dia ya. Setidaknya sudah di level 80% tadi gitu ya. Di sana. Jadi bahkan kamu sudah optimis ini tentang masa depannya kamu tanpa si dia. Jadi kamu tidak lagi terbelenggu ya dalam drama perjuangan untuk move on, untuk letting go gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana ngeflow-nya energi ini untuk sampai kira-kiranya 6 bulan ke depan. Iya ya. Enggak, kamu enggak mau lagi, enggak. Ampun, kamu kayak gitu ya. Enggak bisa gitu loh. Bahkan ketika dia, karena ada ini kemungkinan, mari lihat dianya ini tuh coba-coba terkoneksi lagi sama kamu. Nah tuh bisa aja dia coba-coba cek-cek ombak sama kamu. No tuh ya, dia bisa aja kayak colek-colek kamu gitu loh. Tapi ketika dia coba-coba masuk ke batas zona teritorialnya kamu, langsung di situ tuh ada ini ya, kamu pasang kuda-kuda gitu ya. Di sana. Atau ini analoginya kayak kamu, dia udah mau datang nih, kamu cepet-cepet hempas pintu ya, tutup pintu ya, kunci semua ya. Kalau perlu itu tuh jendela gitu ya, semua digembok gitu ya, ditutup. Karena kayak enough, selesai. Udah nggak lagi sama kamu, gitu loh kamunya. Jadi kamu nggak mau mengkhianati perjuangannya kamu selama ini untuk membuat dirimu itu tuh bisa kembali bahagia seperti saat sekarang. Hanya gara-gara kamu dicolek sama dia, ditoel-toel kamu sama dia. Gitu, nggak mau kamu. Mari lihat ya di sini. Nggak mau kamu mengkhianati. Udah enak ini, udah pantas kayak gini. Udah cocok memang berpisah dari dia. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian yang menjadi korban ya, menganggap diri menjadi korban karena dicampakkan sama dia, sekarang boleh ganti poin ya. 6 bulan dalam jarak rentang waktu dari hari ini kamu menyaksikan video sampai 6 bulan ke depan, gantian bisa kamu kayak
gantian praktek nih, kamu yang membuang dia di situ, ya. Sama sekali, mari lihat kamu itu tuh nggak mau berinteraksi, gitu loh. Bahkan misalnya kalian tanpa sengaja hadap-hadapan ini, ya, karena dia pasti akan datang ke kamu ini. Misalnya kepergok nih, hadap-hadapan kamu sama dia, dan dia udah ngomong sama kamu, assalamualaikum, hai, katanya dia. Bisa kamu mengunci bibirnya kamu rapat-rapat, kamu melengos pergi, bisa gitu kamunya, gitu ya. Mungkin kamu aja pun kaget, kok kamu bisa kayak gini ke dia, gitu. Misalnya dia coba ngechatting kamu, gitu. Yang tadinya selama ini tuh chattingnya dia adalah satu hal yang kamu tunggu-tunggu. Bisa chattingnya dia tanpa kamu baca, kamu delete, gitu loh. Langsung kamu delete, langsung kamu blokir dia. Bisa ini, mari lihat. Gitu ya, dingin banget sikapnya kamu. Kayak kamu anggap dia itu tuh tidak pernah ada dalam hidupnya kamu. Bisa kamu acting demikian, beraksi demikian, gitu loh. Kayak kamu nggak mau basa-basi gitu ya. Hai, katanya dia, hai, jawabnya kamu hanya untuk basa-basi doang. Nggak mau kamu, mari lihat. Nggak mau. Jadi justru makin jelas ya kelihatan progresnya kamu. Yang saat ini tuh progresnya sudah di 80% untuk move on. Nanti ternyata dalam perjalanannya makin nambah. Jadi 85% ya, atau 90%, atau bahkan iyalah 90% paling sedikitnya ya peningkatan dalam 6 bulan ke depan, gitu loh. Nah di sana. Dan ketika kamu kayak tanda petik nih ya, tanda petik ya, ngetegain, tega kamu sama dia, ngejahatin dia, tanda petik ya, tanda petik. Bisa-bisa ada di situ kepuasannya kamu. Wah, puas aku bisa ngabaikan dia, gitu ya. Puas aku bisa menganggap dia tidak ada dalam hidupnya aku. Bisa kamu gitu, ya. Bangga kamu berani ngeblokir dia, nah, gitu, bisa, ya. Naik di situ tuh rasa percaya dirinya kamu. Dan pengertiannya kamu bahwa iya ya bener-beneran gue udah move on dari dia, gitu. Tinggal dikit lagi nih. Di sana. Jadi nggak ada ceritanya pelin-pelannya kamu. Yang tadinya mau move on, kemudian mau nggak move on. Nampaknya Mari nggak ada lagi pelin-pelannya. Malah lebih mantap kamu. Aku mesti bisa lepas dari dia. Aku mesti punya lembaran hidup baru tanpa dia. Gitu. Kamu bisa nganggap dia, ini tuh sampah. Dia ini tuh sampah. Nggak usah gitu. Ya, jadi kamu itu tuh tidak lagi selemah dulu gitu loh. Yang mau dikontrol, ya, terprovokasi, tertrigger gitu loh sama si dia. Nggak mau kamu lagi, gitu ya, di sana. Jadi memang betul ya, ketika dalam rentang dari saat sekarang hingga 6 bulan ke depan, mari lihat gini, kalaupun dia datang ke kamu tapi dia belum dengan maksud dan tujuan yang baik ke dirimu, belum. Ini tuh semacam kayak iseng doang ya, cek-cek ombak, atau karena dia punya kebutuhan sama kamu. Ya, entah dia butuh duitmu gitu loh. Karena mari lihat kamu cukup banyak berkorban di sini ya. Jadi bisa-bisa dalam hubungan kalian, misal ya, hubungan ini kalau di total durasinya, mungkin kalian bisa aja sudah 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Kenapa bisa sampai selama ini? Itu tuh karena kamu sempat menjadi single fighter di sini. Gitu. Kamu banyak berkorban, kamu yang mengusahakan relationship ini, maka relationship ini tuh sempat panjang umurnya sampai sekian tahun lamanya. Gitu. Tapi kamu saat sekarang ini tuh udah tahu perjuanganmu sia-sia, gitu. Dan pegang itu kuat-kuat ya, karena datang pun dia ke kamu
Dia pengen lagi ngerasain sensasi, bagaimana diharapkan oleh kamu, bagaimana diperjuangkan oleh kamu, melihat bagaimana kamunya itu tuh berkorban demi membahagiakan dia. Hanya itu ajanya tuh, gitu. Atau sekedar mau tahu ya, sekedar mau tahu, udah sampai sejauh mana sih kamu bisa move on? Kepo-keponya doang, gitu. Beberapa kalaulah move onnya kamu ini tuh, ini ceritanya kalau rumah tangga ya, bisa-bisa move onnya kamu masih belum memang diceritanya ke menggugurkan status pernikahan di depan hukum negara, administrasi negara. Bisa-bisa move onnya kamu ya udah biarin aja statusnya ada gitu ya, tapi mental dan emosionalnya kamu tidak lagi melekat kepada dia. Nah, jadi ceritanya kalau kalian ini rumah tangga dan kamu belum melangkahkan kakinya kamu ke pengadilan agama atau ke pengadilan tinggi ya untuk mengganti status administrasinya kalian gitu ya, boleh-boleh seseorang ini tuh datang hanya untuk mengingatkan kepada kamu bahwa kamu masih terikat dengan dia. Jadi ini tuh kayak seperti kucing. Ini maaf ya, mari membuat metafornya ke kucing ya. Kucing itu tuh kan mereka makhluk teritorial, sama seperti manusia ya. Manusia pun dia punya manusia pun makhluk teritorial. Gitu ya. Jadi kayak dia ini tuh hanya mau ngemak ya. Dia hanya mau kayak memastikan gitu lah bahwa wilayah ini masih punyanya dia. Kayak mau pipis kan, kalau kucing kan menandai wilayahnya dia kan dengan urinnya gitu ya. Nah jadinya kayak gitu juga lah kalau dilihat dalam hubungannya kamu sama seseorang ini. Dia hanya kayak mau memancangkan kembali statusnya dia bahwa dia adalah suamimu, dia adalah istrimu gitu loh. Ya. Dia masih mau dapat satu pride ya, kebanggaan. Bahwa kayak gimana pun sikapnya dia sama kamu, tapi kamu masih terikat dalam status rumah tangga dengan dirinya. Hanya itu sih di sana. Jadi bukannya nanti dia datang sama kamu, itu artinya dia sudah punya pola pikir baru, lebih dewasa, lebih ingin sungguh-sungguh dengan kamu. Ya, mau berubah gitu ya, nggak lagi mencela-mencela, tapi yakin dengan komitmen, mau bertanggung jawab dalam komitmen. Belum ke situ energinya dia. Nah di sana, jadi udah benar kalau kamu menutup diri, kamu berhati-hati, kamu self defensif, pasang kuda-kuda, malah kamu kayak makin menguatkan, makin memotivasi dirinya kamu untuk move on dari dia. Itu udah benar, udah jempol untuk kamu gitu loh. Setidaknya ya, kalau mau untuk mempertimbangkan kembali dengan dia, tidak dalam jangka waktu dari hari ini sampai 6 bulan ke depan. Jangan coba-coba gitu ya, karena niatan baiknya kamu yang seperti itu atau keinginan baiknya kamu yang seperti itu tuh belum bersambut sama si seseorang ini di sana. Mari lihat ini tuh pasangannya kamu kayaknya masih kekanak-kanakan ya. Memang usianya kalian, mari lihat di sini tuh untuk beberapa masih sama-sama muda kalian, gitu ya. Tapi kamu sudah lebih paham komitmen itu apa sih? Hubungan pacaran itu gimana sih? Pernikahan itu tuh seperti apa baiknya? Kamu udah duluan tahu itu ketimbang dari si yayang bebeknya kamu. Kalau kalian ini tuh sekarang sedang menikah, memang cocoknya kalian berdua ini tuh pacar-pacaran aja ini dulu. Ya, cocoknya pacar-pacaran aja. Bukan terikat dalam status pernikahan, legalitas negara ataupun di hadapan Tuhan. Maunya jangan dulu memang. Gitu, karena udah pasti ini akan merepotkan kamu. Kamu yang rugi. Iya sih, beberapa di sini melihat kalian masih batas kawin-kawinannya nih ya. Karena ada beberapa ini tuh kayak ceritanya memang pernikahan, tapi maaf ya,
bukan tercatat di negara, tetapi hanya di depan handai tolan saja ya, nikah sirih beberapa ya. Jadi nggak usah nekat-nekat lah memang dalam relationship ini. Walaupun nanti dia ngomong-ngomong ya tentang kembali bersama dengan kamu, ngomong-ngomong dia tentang masa depan dengan kamu, ngomong-ngomong dia tentang pernikahan dengan kamu, bullshit. Mau semanis apapun dia di hadapan kamu, mau segigih apapun dia berusaha untuk tarik atensinya kamu, meluluhkan kamu, jangan mau. Ini kalau Mari boleh saran ya, setidaknya jangan mau dulu sampai 6 bulan ke depan gitu. Kalau enggak nanti kamu balik lagi dari nol untuk move on. Balik lagi nanti kamu dari nol gitu loh, payah lagi kamu, mulai dari start awal lagi nanti untuk berjuang kembali baik-baik saja gitu ya. Dengan dia itu tuh ya cocoknya hanya sahabatan aja lah, teman tapi mesra saja, nggak usah punya maksud-maksud yang lebih tinggi daripada itu ya. Memang sih kalau aman-amannya nggak usah dulu lah mau jadi teman kah, apalagi teman tapi mesra kah, nggak usah dulu lah gitu ya. Walaupun hanya tinggal sedikit lagi langkahnya kamu untuk sungguh-sungguh 100% lepas dari dia ya, nanti silap-silap kan gitu, silap-silap tanpa sadar ya, dia menekan tombol keinginan kamu kepada dia, repot kamunya, repot. Kamu hanya akan terjebak dalam kisah seperti yang kemarin-kemarin hari itu gitu loh ya. Jadi mendingan kalau untuk sekarang jaga jarak aman, kalau bisa tuh jarak amannya memang jauh banget gitu loh gitu ya, biar tidak ada celah, karena jangan ngasih kesempatan gitu loh pada tantangan-tantangan hidup ya. Ya kalau pengen ada tantangan hidup, udahlah model lain lah gitu loh. Jangan yang itu aja, dengan itu aja. Masih banyak tantangan di dunia ini gitu ya. Coba ya mumetnya gara-gara hal baru. Bukan mumetnya gara-gara dia, daunnya gara-gara dia gitu ya. Di sana nggak kaya nanti kamu dari pengalaman. ngulang. Nah gitu ya, karena kalau melihat beberapa di antara kalian sudah cukup lah kamu ngasih kesempatan mencoba untuk percaya kepada dia ya. Kamu di sini tuh maafin dia, oke? Maafin dia, tetapi bukan kamu membuka kesempatan baru kepada dirimu dan kepada dia untuk coba-coba ya, memuaskan rasa penasarannya kamu, kayak gimana ini berikutnya kalau dalam hubungan kami berdua, kalau aku ngasih kesempatan kepada dirinya, apakah dia lebih baik, apakah dia akan lebih mencintai aku, menyayangi aku dan seterusnya. Nggak usah pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh, nggak usah gitu ya, karena dia jawabannya ya belum mau gitu loh, belum mau dianya sama kamu, jawaban yang belum kamu pengen dengar untuk di saat ini begitu ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu ya kepada siapa pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Mari awal dari inisial I ada ikan, M ada mangga, F ada fajar, N ada nanas, O ada obat. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Libra, ada energi dari Aries, ada energi dari Gemini. Berikut ada energi dari Capricorn dan kemudian ada energi dari Virgo hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.